Iwafillah, sadari kita sedang berada di ambang kemenangan Islam. Allahu Akbar. Betul Ustaz, kemenangan Islam. Baik, kita lihat sama-sama. Sebelum yang satu ini saya sampaikan, Iwafillah, sekali lagi, bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun kepala negara yang tidak seagenda sejalan dengan agenda besar mereka. Tokoh-tokoh yang satu ini adalah tokoh-tokoh yang berani menentang agenda The New World Order, agenda para Bohemian Grove, para global elite. Dan nasib mereka tidak lama setelah mereka menentangnya. Siapa saja mereka? Ini wabillah. إذا أردتم أن تسيطروا على العالم ككل فعليكم أن تسيطروا على Saddam Hussein مستلزمات berani membela Palestina dan menentang Amerika dan Israel seorang diri dan bungkam negara. La diferencia está en que el gobierno de este Hugo país, Chavez, Estados Venezuela, Unidos, ini no pun quiere la sama. paz. Penggantinya pun Quiere sekarang sedang imponernos dibidik. su modelo Intinya de apa? explotación Minyak, y de ikhwatillah. saqueo y su Minyak. hegemonía a punta de Nanti kita guerra. evaluasi. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سببه؟ فيها أسلحة دمار شامل عند العراق ما عندها، كيف يصير حرب يشنط؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية، ممكن الدور جاي عليكم كلكم. Las mejores tierras de Cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes, propiedades de compañías norteamericanas. Y esa situación no ha de ser extraña a muchos de los países representados en esta asamblea. Dan yang berbicara tentang keyakinan hancurnya mereka itu pun sudah tidak ada. Saya melihat fotonya bahwa wajahnya itu bisa sentuh dari bagian dalam. Hidungnya bagian dalam bisa disentuh. Kenapa? Lepas tengkoraknya. Siapa beliau? Syekh Ahmad Yasin yang sempat mengatakan sesuatu prediksi yang membuat mereka takut. Sehingga mereka lakukan percepatan di tahun ini. 2026. Ya. Apa maksudnya? Syekh Ahmad Yasin mengatakan ketika ditanya oleh seorang jurnalis tentang kondisi Israel terkait dengan geopolitik dunia, dalam posisi mana Israel, dia akan hancur. Tidak lama lagi. Karena dia didirikan, dibangun dengan kezoliman dan kekerasan dan kejahatan. Segala sesuatu atau state yang dibangun, negara yang dibangun berdasarkan kezoliman dan kejahatan, pasti akan hancur. Menurut Anda, kapan Israel hancur? Di awal abad depan. Tepatnya 2027. Ini yang ditakutkan Israel dan Amerika. Kita lihat sama-sama biar para pelau tahu. Ini percakapannya. كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء؟ القوة لا تدوم. قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص. تلك الدول، تلك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في الأربعين الأولى كانت عندنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. Palestina masih aman. Tidak ada genocide, tidak ada okupasi perebutan wilayah. Mereka hidup damai. Tahun 1946. Silakan buka data-data Palestina, Yerusalem tahun 1946. Dan di Palestina saat itu memang ada etnis Yahudi, tidak lebih dari 8%. Tapi mereka adalah Yahudi Sephardim, Yahudi yang bakti. Mereka bersahabat dengan Palestina, mereka bersahabat dengan Islam. Mereka anti-Zionis.
Namun apa yang terjadi di awal tahun 1947 atau di akhir 1946, ribuan orang-orang Yahudi setiap bulannya eksodus besar-besaran ke Palestina. Dari Polandia, dari Ukraina, dari Rusia, masuk mereka ke dalam, ke Scotland, Eropa Timur juga, Eropa Utara. Masuk ke sana berbondong-bondong. Maka dalam waktu 1947 di tahun itu, 54% wilayah Palestina mereka kuasai. Dan hanya 46% yang tersisa itu untuk umat Islam Palestina. Pada saat itu terjadi tragedi Nakba. Sabra Satila dibantai 3 hari, 3.600 meregang nyawa. Biadab mereka. 1947. Maka 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel di tanah Palestina. Orang-orang Palestina menyebutnya tanah 48. Saat itu maka Palestina terbagi 3. Ada tanah 48 yang sekarang menjadi negara Israel. Ada West Bank yang ada 11 provinsi. Ada Yerusalem, Old City. Ada Ramallah, Nablus, Tulkarem, Jenin. Ada Ariha atau Jericho. Ada Al-Khalil atau Hebron. Dan ada yang ketiga, Gaza Strip, jalur Gaza. Satu yang menjadi duri dalam daging bagi Zionis Yahudi untuk menguasai Palestina, Gaza. Kenapa? Gaza tidak akan pernah Allah berikan pada siapapun. Kenapa? Karena dari Gaza, Islam akan kembali menang menguasai dunia. Allah. Iwabillah. 2027. 40 tahun setelah 1947 terjadi aksi intifadah besar di mana umat Islam Palestina bersatu dalam komando Hamas, dalam komando Syekh Ahmad Yasin. Syekh Abdul Aziz Arantisi, Yahya Ayaz, ya, kemudian ada Khalid Misar, ada Ismail Haniya, ada Yahya Sinwar, bergabung semua, menang umat Islam. Saat itu mereka lah yang menjadi pelaku intifadah, aksi melempar batu. Maka beberapa wilayah yang direbut Israel kembali pada pangkuan umat Islam. Mereka mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Padahal yang mereka lakukan apa? Aksi intifadah, aksi lempar batu. Tahun 1947 menjadi momentum kemenangan Islam Hamas Palestina. Dan Al-Quran selalu menggunakan angka 40 untuk melakukan suksesi peradaban. Kalau 1987 Hamas menang, 40 tahun berikutnya kapan? 1987 tambah 40? Kumaha matematikanya itu jam. Jamaah, kemana itu ngestarunduh sebenarnya? Jamaah. Ya, tadi Hamas mendapatkan kemenangan dengan aksi intifada besar di Jericho, di Jenin, di Bethlehem, di Nablus, di Tulkarem, di Ramallah. Menang mereka. Terjadilah perjanjian Jenewa dan Oslo, artinya Israel bagi-bagi tempat dengan umat Islam dan Hamas, sehingga Hamas menguat di Gaza. Apabila 1987. 40 tahun berikutnya gimana? Kapan? Berapa? 2027. Itu yang mereka takutkan. Maka mereka harus meriset mulai dari tahun ini.